selamat datang di Vrinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat, semoga bahagia, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian kemudahan dan memberikan kalian anugerah ya. Tema kali ini adalah tentang anugerah yang berikutnya datang ke kamu. Kenapa aku katakan berikutnya? Karena pasti anugerah itu datang. Walaupun kadang-kadang anugerah itu datang, kadang-kadang ya dibalik suatu kayak katakanlah musibah. Ujian kehidupan yang terjadi bukan terhadapmu, tapi semuanya itu untukmu. Kita lihat berikutnya anugerah yang datang kepadamu ya. Karena anugerah itu dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, banyak banget anugerah. Anugerah kita dikasih kehidupan, anugerah kita bangun masih ada atap yang melindungi kita dari hujan ya. Padahal hujan itu juga sendiri anugerah, matahari anugerah, oksigen anugerah, kehidupan kita anugerah, tangan kita anugerah, semua anugerah ya. Oke, ada dua pal ya, satu ametis ya, pal kedua sitrin. Karena ini tentang anugerah, kamu boleh pilih dua-duanya, mana yang memanggil kamu ya. Tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate atau cocok. Disarankan ke personal reading kalau mau lebih detail ya, di mana nomor WhatsAppnya banyak lewat, dan nomor WhatsApp tersebut juga ada di deskripsi box, di mana waktunya nanti aku akan simpan juga ya, ini di menit keberapa, ini di menit keberapa gitu ya lovelies. Bagi kamu yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause saja videonya. Aku kan mulai dari ametis ya, pal 1. Bye. Halo pal 1 atau pal ametis ya. Kita akan lihat mengenai anugerah yang berikutnya datang ke kamu ya. Kita akan buka di Oracle tea leaf-nya ya. Daun teh tortoise, kura-kura ya. Di sini dikatakan slowly but surely getting ahead. Pelan tapi pasti ya, kalian maju gitu. Ada handshake, a meeting with a stranger could be important. Kamu akan ketemu orang yang belum kamu kenal, dan itu merupakan suatu hal yang penting di kehidupanmu, di mana ini nanti ujung-ujungnya sebagai anugerah ya. Oke, pastinya anugerah yang pertama bahwa selambat apapun kemajuanmu, tetap kalian akan ada suatu kemajuan ya. Oke, ada teardrops, ada air mata, great personal sorrow. Oke. Oh, oke, ini April. Jadi aku lihat ya, ini air mata, teardrops. Ada suatu hal yang membuatmu terjatuh dan membuatmu menangis, membuatmu juga sedih gitu ya. Bisa saja ini air mata datang dari ranah cinta, datang dari ranah pribadi, karena kamu ada konflik dengan keluargamu, ada kehilangan materi, bisa dimungkinkan seperti itu. Ada pokoknya kehilangan yang membuatmu sedih. Tapi dibalik itu ya, karena ini ya ada April ya, bisa saja ya, ini nanti April yang akan datang mudah-mudahan ya, ada satu anugerah. Karena di sini kan April ini mulainya spring kalau aku lihat ya, kayak bunga-bunga sakura atau bunga-bunga apa ya yang bagus banget gitu ya, mungkin bunga cherry ya yang bersemi. Aku sih rasa ya, karena ketika musim gugur, dimulai musim gugur sampai mulai musim salju, musim dingin, di negara yang punya 4 musim, mereka jatuh, gugur, nangis ya. Itu ada sesuatu yang hilang kalau aku lihat. Tapi nanti di April akan bersemi lagi. Mungkin sebelum April juga bisa, karena kalau aku lihat ini ditandai dengan adanya sesuatu yang bersemi ya. Kalau aku lihat sini sih bunga, tapi bisa saja ada suatu bersemi di kehidupanmu, di mana walaupun ketika kamu terjatuh, ketika kamu menangis, ketika kamu merasa kehilangan, tetap kamu berjalan walaupun pelan. You're getting ahead, kamu maju ke depan, dan ada suatu pertemuan anugerahnya dengan seseorang yang belum kamu kenal, dan itu merupakan suatu anugerah nantinya ujung-ujungnya ya. Oke, coba kita lihat di tarotnya yang udah aku siapkan ya lovelies. Oke, Knight of Swords. Oh oke, the Star. Wow,
Oh my god, two of cup. Oke. The Hierophant, Seven of cup, Ace of Wand. Oh oke. Sebentar ya, coba aku akan tarik, aku akan ambil buku guidebooknya dari Paulina Tarot ya. Oke, jadi aku lihat gini ya lovely. Sebenarnya di sini ada energi the star. Memang ada sesuatu yang membuatmu menangis atau beberapa hal yang membuatmu menangis. Ada teardrops ya. Bisa hal ini berurutan terjadi. Misalnya ya, ketika aku punya teman, dia tuh kehilangan cinta. Dia bercerai waktu itu. Dan apa yang terjadi? Dia juga kehilangan kerjaannya. Benar-benar kayak bertubi-tubi banget. Seperti itu ya. Nah, aku lihat juga ya, berarti di sini ada suatu kejadian yang tidak terduga, di mana pada suatu titik dia hampir menyerah. Pada suatu titik dia udah tidak percaya lagi tentang keajaiban, tentang anugerah, karena semuanya terjadi seperti bencana aja semua gitu ya. Dan tetap pada suatu titik dia juga nggak mau hidup dia gitu-gitu aja. Dia mau bangkit. Dia nggak mau berada di suatu titik terendah. Nggak mau. Siapa yang mau berada di titik terendah? Dia maju pelan-pelan, mulai positive thinking. Apa yang terjadi? Seperti digambarkan Knight of Swords. Ya, aku rasa Knight of Swords ini adalah energi di mana kamu tuh tegas, kamu bangkit, kamu melaju lagi. Kamu lihat dong ya matanya. Kamu lihat juga dia megang kayak semacam, sebenarnya sih sword kan pedang ya, tapi ini sih kayak pedang kecil gitu ya. Kayak apa ya? Kayak pisau gitu loh. Pisau tapi lebih panjang. Apa ya namanya ya? Nah, seperti itu. Aku lihat dia tegas. Dia mau maju, dia mau mandiri lagi, dia mau mengambil alih lagi kontrol hidupnya. Tapi di balik itu di sini ada star. The star adalah energi healing. Energi di mana kamu memulihkan apa yang pernah terluka, hatimu, jiwamu. Gitu ya. Oke. Seperti digambarkan dua piala, aku rasa akan ada suatu pertolongan dari semesta. Bisa dalam bentuk di mana orang yang akan datang, handshake, membawa kamu ke suatu pekerjaan yang baru, misalnya karir yang baru, ngajakin bisnis. Ini ceritanya kejadian nyata dialami aku sendiri. Ketika aku waktu itu aku nggak punya kerjaan dan baru berpisah dari mantan gitu ya. Tapi aku kayak pengen kerja lagi. Terus aku ya kadang-kadang aku suka gini loh. Dulu belum kenal tarot, tapi aku yakin Tuhan pasti ngasih jalan ke aku. Aku tuh lagi diem aja ya, duduk depan TV, nggak merhatiin itu acaranya apa. Tiba-tiba ada telepon bunyi dari sahabat lama aku. Yang dulu mah aku ada konflik sama dia di kerjaan yang lama ya. Aku ada konflik sama dia. Terus dia telepon, kamu mau nggak bareng kerja aku? Tapi tolong maafin aku. Dia bilang gitu, tolong maafin aku. Yang lama dilupakan. Terus aku bilang aku sih udah lama udah lupa gitu kan. Terus dia ngajak kerja. Dan di situ aku berkembang lagi. Nah, sepertinya sih seperti itu untuk beberapa hal ya, tapi pasti beda. Karena kalau aku lihat di sini ada satu tongkat. Sebentar ya, aku ini penasaran kok ada burung hantu ya di situ ya. Ace of Wands. Sebentar ya, lovelies. Nah, oke, Ace of Wands. The perceptive owl guides the child in the developing intuition. His green feathers symbolize the go-ahead to pursue new idea. Oh, okay. The child gazes as the stream of stars determined to begin life's adventure, creative beginning, a new way of life, ambition. Oke. Nah, the star ini aku rasa itu nanti juga akan adalah suatu tuntunan yang datang ke kamu. Itu anugerahnya ya, yang membawa kepada suatu perubahan, suatu kreativitas yang baru, suatu ide baru, suatu pintu terbuka baru yang akan kamu bisa wujudkan. Dan itu bisa bermacam-macam seperti digambarkan 7 piala, 7 of cup. Kau bisa pilih mau yang mana, karena kamu udah ditempa
oleh kehidupan, ditempa oleh kerasnya kehidupan. Itu yang aku lihat. Salah satunya yang anugerah ke kamu ya Lovelies, yang datang berikutnya adalah kamunya yang berubah, seperti digambarkan di Hierophant. Tuh, ini pohon. Sebentar ya aku baca lagi, karena masing-masing kartu emang kartunya tuh artinya hampir sama ya Lovelies, bagi kalian yang udah mau belajar tarot. Tapi biasanya tuh kalau aku lihat ya, ilustrasinya tuh ada satu perbedaan yang ya nggak mendasar banget sih, tapi ada beda aja ya. Oke Lovelies, sebentar ya, sabar ya. The Hierophant is solitary willow tree with great inner vision and wisdom. His leaves intermix with glowing stars, signifying his connected with life in the spirit. Yes, you are deeply spiritual. Kalau aku lihat ya, kamu lebih dalam spiritualitasnya, kamu punya suatu kedewasaan, kamu ada kebangkitan spiritual. Nah, anugerahnya itu memang kalau aku lihat untuk file 1 ya, dibalik suatu musibah, dibalik suatu hal yang nyakitin banget, ada perubahan di kedewasaan kamu, di spiritualitas kamu, terbangkit spiritualitasnya, atau bagi yang sudah terbangkit dikuatin spiritualitasnya. Semesta akan menuntun kamu, semesta akan kayak menggandeng kamu, dimana kamu akan menemukan cinta lagi. Cinta adalah bentuk dimana kamu punya semangat hidup, menemukan keselarasan hidup lagi, bangkit lagi. Walaupun seperti digambarkan tortoise, untuk sementara pelan dulu, tapi you go ahead. Bayangkan ya, si kura-kura ini kayaknya belum pernah aku lihat dia tuh jalannya mundur. Nggak pernah aku lihat dia jalannya mundur, dia lurus aja. Malah aku punya bukan aku ya, ponakan aku tuh punya kura, dia cepet tuh ternyata. Kalau udah kan kadang dia ditaruh di akuarium, kalau ditaruh di ubin gitu ya, dia jalannya cepet loh. Kadang-kadang kita nyari ini kemana nih si kura-kura gitu kan. Namanya si Jamila sama si Udin ya. Oke, kita kembali ke anugerahmu yang aku lihat ya, gede banget sebenarnya di balik air mata. Kedewasaan, kedalaman spiritual, kebangkitan spiritual. Kamu tuh terbangkitkan spiritualnya, dan kamu tuh memandang kehidupan beda, memandang cinta beda, memandang semesta beda, mematahkan dogma-dogma yang ada. Untuk beberapa kasus ya, dogma yang terpatahkan itu justru yang dulu kayak apa ya, ditanamkan ke kamu. Itu kamu bisa break dogma itu, dan kamu jadi lebih baik menapaki apa ya, hidup, memandang semua makhluk ya, itu suatu anugerah. Nah, itu makanya anugerahnya besar banget kalau aku lihat gitu Lovelies. Ada dimungkinkan kamu ketemu seseorang yang akan ngebuka jalan itu ya. Di sini ada Knight of Swords gitu ya, mungkin di bulan April, atau kamu lahirnya di bulan April, atau ketemu seseorang yang nantinya di bulan April. Anugerah lainnya ya aku lihat ya, ini 2 piala. Coba aku tarik klarifikasi ya Lovelies. Tentang apakah ini 2 piala? Mungkin bagi kalian yang singles ya, ini adalah tentang cinta atau soulmate, bisa juga ya. Coba kita lihat ya Lovelies. Nine of Swords, oke. 9 pedang. Oh iya, ada pengkhianatan sepertinya di hidupmu ya. Ya itu kayak triggernya kamu terbangkitkan spiritualitasnya. Wah, 10 koin. Oh my god, Ace of Cup. Sepertinya bagi kalian yang single, Two of Cup ini selain keharmonisan, Tuhan menuntun kamu, Tuhan sayang kamu, membimbing kamu ke jalur yang tepat, juga cinta. Cinta akan datang ya, soulmate akan datang, twin flame akan datang, keberkahan rezeki, keharmonisan, kemapanan kalau aku lihat gitu ya. Pas 1, makasih banyak sudah nonton, pasti jempol, bye. Halo file 2, tadi kamu pilih kristal citrin ya. Oke, kita simpan di sini. Ini adalah tentang anugerah
yang berikutnya datang ke kamu. Aku akan buka di Oracle dulu ya, lovelies. Pile 2, Thank card, Celebration, Fun, Enjoyment. Anugerah berikut yang datang adalah suatu hal yang membuatmu bahagia, yang bisa kamu selebrasikan ya, dan kayak fun gitu loh ya. Bag, something important such as new job or a raise. Oh my god. Artinya di sini ya, kamu anugerahnya nih bakal ada suatu hal yang penting, seperti kayak akan ada bagi kalian yang lagi mencari kerja, baru lulus ya. Mungkin juga di sini selebrasinya kelulusan kamu ya, atau anakmu bisa juga ini ya. Oke, something important such as new job. Ada pekerjaan baru, ada project baru untuk kamu, atau kamu naik. Dan itu membuat kamu happy ya. Both, mungkin kamu traveling, money or property through an inheritance, winning or windfall. Oke, tadi aku lihat ini boat, lihat gambarnya ya, lihat ilustrasinya. Bisa saja kamu traveling anugerahnya ya. Bisa juga di sini uang yang datangnya dari warisan, dari kamu menang sesuatu ya. Oke. Pokoknya uang yang jatuh dari langit, seperti uang jatuh dari langit ya. Wage. Someone is trying to come between you and a new and a friend or something you want. Ada yang datang di antara kamu dan seorang teman, atau dari sesuatu yang kamu inginkan. Ada yang ngehalangin gitu loh. Coba kita lihat aja ya. Tuhan pasti ngasih sesuatu yang memang pantas untukmu di waktu yang tepat. Kalau itu memang bukan rezekimu, kalau itu bukan untukmu, bagaimanapun akan terpisah gitu loh. Atau emang sesuatu itu bukan untukmu, ke depan nggak baik, ke depan ini orang nggak bakal membuat bahagia kalau ini tentang kita, atau ini barang nggak bagus buat kamu gitu. Ini hanya titipan, barang, cinta, apapun titipan semua. Aku pernah baca puisinya Rendra yang mengatakan, kenapa sih, kan ini titipan semua ya, intinya gitu ya. Aku nggak tahu deh persis kata-katanya. Kok aku sakit hati kalau diambil, kok aku sedih kalau diambil, kenapa aku sedih, ini semua titipan, kayak gitu ya. Iya, tapi tetap sedih ya aku juga ya kalau ada yang hilang, apalagi kalau materi men ya. Oke ya, kita lihat anugerahnya ya. Anugerah berikut yang datang, kalau aku lihat memang banyak untukmu ya. Kesempatan baru, baru dibilang baru, ada Death. Oke. Princess of Cups. Oke. Wah, Three of Cups, betul, kamu ada selebrasi nih. Ada sesuatu yang bisa kamu selebrasikan dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat. Oke, mungkin cinta juga datang kalau aku lihat ya. Kan ada sesuatu yang baru ini sepertinya, atau sesuatu yang important ini emang di sini dibilang tentang pekerjaan ya, atau suatu project, suatu kesempatan baru, tapi bisa saja juga ya mungkin cinta nih ya. Oke. Seven of Pentacle. Oke. Oh my god. Knight of Swords. Tadi juga ada Knight of Swords pile 1 ya. Kalau kamu tertarik juga pile 1 ya, monggo ya. Kalau dicek juga ada Two of Wands. Oke. Ya, ada traveling juga kalau aku lihat ya. Oke. Jadi untukmu ya, anugerahnya itu langsung terlihat jelas. Selebrasi, cinta datang, ada pembaharuan di hidupmu. Tapi Death ini sebenarnya nggak sekadar ada pembaharuan, ada sesuatu yang baru, yang mengasihkan, yang fun. Tapi di balik ini aku lihat kamu sempat ada suatu kegagalan, terutama kalau aku lihat kegagalan ini bisa di karir ya, bisa di studimu, bisa juga di bisnismu, yang dimana sepertinya itu harus berakhir. Justru harus berakhir karena sepertinya kalau aku lihat di sini ya, itu untuk mematangkan kamu dalam suatu raihan. Sudah digambarkan Knight of Swords ya, dalam suatu raihan. Ibaratnya ya, kalau kamu memenangkan sesuatu yang prestise, misalnya gini, kamu tuh jago badminton ya. Kalau kamu menang hanya di seputaran kotamu, oke, menang, oke, bagus gitu ya. Tapi kalau kamu menang olimpiade, beda dong.
Nah, ini yang dipersiapkan oleh semesta di balik suatu yang menghalangimu. Kalau aku lihat ya, ada sesuatu yang belum bisa kamu raih, atau ada sesuatu yang udah kamu genggam itu hilang gitu, atau pergi kalau cinta ya. Nah, itu tuh memang bukan untukmu kalau aku lihat, tapi apapun itu semesta tuh is all about balance. Semuanya itu tentang keseimbangan. Ada yang pergi, nanti ada yang datang, ada yang hilang, nanti ada yang datang lagi, tapi bisa saja dalam bentuk yang lain. Ada cinta hilang, dikasih keberkahan materi, bisa membahagiakan orang tua, bisa membahagiakan keluarga. Walaupun nanti bisa saja cinta datang di saat yang tepat, ketika kamu lebih dewasa, ketika kamu lebih terbangkit spiritualnya. Itu yang aku lihat gitu, lovelies. Oke. Ada 7 koin, 7 of Pentacle. Di sini kan tadi ada Death ya, bisa saja kegagalan itu akan berbuah manis di akhir. Seseorang yang tidak pernah kalah, seseorang yang pernah kalah, seseorang yang pernah gagal, justru ada trigger untuk bangkit, trigger untuk menang, trigger untuk meraih sesuatu yang lebih gitu. Seseorang juara dunia pernah kalah, pernah hampir menyerah. Aku pernah sering banget nonton film di mana tentang pemenang ya, terutama pemenang olahraga, di gimnastik, di apa sih yang pernah aku lihat tuh tentang suatu tim lah ya. Mereka udah hampir menyerah, tapi ketika kekalahan itu justru memicu mereka, menjadikan itu suatu trigger kemenangan yang akan kamu raih dan bisa menselebrasikannya. Itu loh yang aku lihat ya untuk PAL 2 ini. Jelas banget loh. Jelas banget PAL 2 ya untuk kamu ya. Aku tarik klarifikasi ya, please. Oh, ada The Devil. Oke. Sebentar ya, ini harus aku tutup dulu ya, lovelies, karena kadang-kadang ini ada sekali tegur aku sama YouTube ya, takutnya dia ditegur juga karena gambarnya, ilustrasinya mungkin kurang menyenangkan ya. Oke, ada 8 of Wands. Oh, ini juga The Star, harus aku tutup. Bentar ya. Ini The Star, aku harus tutup. Ya, banyak kabar bagus untukmu ya. Atau ada suatu pergeseran. Pergeseran, misalnya kamu dapat pekerjaan baru yang lebih bagus, yang lebih banyak uangnya, kenaikan jabatan ya. Suatu hal dimana itu adalah yang bisa kamu selebrasikan. Aku kan tarik klarifikasi untuk Page of Cup ya. Apakah ini tentang cinta ya? Oke, bagi kalian yang single tentunya ya, atau kembali single. Two of this. Ada change. Coba satu lagi. Oh my God, two of this change, 2 of 1. Jadi artinya bisa saja untuk pile 2 ini kalian ada satu kehilangan di cinta. Ada cinta datang, tapi di sini adalah agar kamu lebih berhati-hati, agar kamu mengambil hikmah dari kejadian kehidupan cintamu yang sebelum ini. Kamu ketemu cinta yang sebelumnya adalah untuk pembelajaran. Kalau kamu ingin punya cinta yang lebih stabil, adalah untuk belajar dari yang lalu dan untuk healing dulu. Itu yang aku lihat. Fun, membuat kebahagiaan itu di dirimu, itu yang aku lihat ya. Seperti itu. Walaupun bisa saja dengan adanya cinta baru kamu kayak healing juga, tapi dibawa nggak ditarget gitu, dibawa fun, saling mengenal dulu. Itu yang aku lihat ya. Oke, makasih banyak ya PAL 2 sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye.